Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Denny Umempo dalam acara PAS, Pancaran Air Surgawi, acara yang benar-benar pas bagi kita semuanya. Tema firman Tuhan hari ini adalah rahmat Tuhan masih ada di masa krisis. Saya akan membaca di dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Ratapan mayoritas isinya berkonotasi kesedihan. Mayoritas isinya mengekspresikan penderitaan yang begitu hebat. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia, dan dia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuat pehukuman untuk Israel Selatan atau Yehuda. Nubuat pehukuman itu tidak mungkin batal. Nubuat pehukuman itu harus terjadi dan benar-benar terjadi. Karena sekitar tahun 605 sampai 588 sebelum Masehi, Nebukadnezar dengan kerajaan Babilonia menyerang Yehuda dalam 3 gelombang. Kengerian yang luar biasa terjadi, penderitaan dan kesedihan yang besar terjadi. Pada waktu itu Israel mengalami kehancuran, Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, perekonomian juga mengalami kehancuran. Jadi ketika Yeremia memperhatikan hal-hal itu, firman Tuhan tadi katakan, ia tertekan, ia sedih, ia mengalami keadaan yang benar-benar tidak bisa dilukiskan. Kenapa saudara? Karena dia adalah seorang nabi yang nasionalismenya tinggi. Ketika nubuatan itu terjadi, di sisi lain membuktikan dia bukan nabi palsu. Tapi di sisi lain dia sedih karena nasionalismenya tinggi. Israel Selatan harus hancur. Israel Selatan harus dikalahkan oleh Babilonia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yeremia memperhatikan hal-hal itu, tertekan jiwanya. Sedih begitu luar biasa. Tetapi ketika kita memperhatikan ayat yang ke-21, dia berpindah dari memandang hal-hal yang negatif kepada hal yang positif. Dia berkata bahwa tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara, Yeremia berpindah melihat kepada hal yang positif. Dan yang dia lihat adalah rahmat Tuhan yang besar. Rahmat Tuhan masih ada. Di masa krisis, di masa kehancuran Yerusalem, di masa kehancuran Israel Selatan, dia masih bisa melihat rahmat Tuhan yang besar. Jadi kata kuncinya saudara, supaya kita tidak mengalami takut, tidak mengalami kesedihan yang luar biasa, supaya optimisme kita bangkit, maka kita harus memperhatikan rahmat Tuhan. Dengan adanya wabah corona yang kurang lebih 4 bulan ini terjadi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, mulai dari awal Maret kemarin. Korban banyak berjatuhan. Dan tidak hanya itu saudara, dampak perekonomian terkena begitu hebat. Kurang lebih 2,8 juta orang terancam untuk di PHK. Banyak orang-orang yang sudah tidak bisa produktif, tidak bisa bekerja. Banyak perusahaan-perusahaan juga yang tidak bisa berproduksi. Jadi sekali lagi, arahnya ini menuju kepada krisis, menuju kepada resesi. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hanya memperhatikan hal-hal itu, maka kita bisa takut, kita bisa khawatir, bisa tertekan jiwa kita. Kita mau mencontoh kepada Yeremia, dia tidak mau berlama-lamaan melihat hal-hal negatif. Dia mengalihkan pandangannya kepada hal yang positif. Mari kita mau perhatikan bahwa rahmat Tuhan itu masih ada di bumi Indonesia, bahkan melimpah.
Saya boleh pertontonkan kepada saudara, di belakang saya, di samping kanan kiri saya, sawah membentang begitu luas, padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Ini membuktikan bahwa rahmat Tuhan besar bagi Indonesia. Sinar matahari memberikan sinarnya yang terbaik. Tuhan masih memberikan hujan, air yang jernih, air yang segar, masih ada di bumi Indonesia. Tanah yang subur. Beberapa hari yang lalu, kami memanen pisang, kami memanen pepaya di pekarangan rumah kami. Beberapa minggu yang lalu, kami juga menikmati kelapa muda di pekarangan di sekitar gereja. Dan saya perhatikan saudara, di lingkungan di tempat kami tinggal, Tuhan masih memberikan rahmat yang luar biasa dalam bentuk kesuburan tanah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar melihat rahmat Tuhan itu masih ada. Dan tidak hanya itu saudara, mungkin saudara-saudara yang tinggal di daerah pesisir pantai, Tuhan masih memberikan anugerah ikan-ikan yang banyak di laut, yang masih bisa ditangkap dan untuk memenuhi kehidupan para nelayan di sana. Kita juga masih melihat saudara, bumi Indonesia ini produktif. Minyak bumi, hasil alam, semuanya masih produktif. Di saat manusia sudah kurang produktif karena wabah corona, tetapi bumi Indonesia masih produktif. Ini bukti rahmat Tuhan luar biasa bagi kita orang-orang Indonesia. Rahmat Tuhan juga dalam berbentuk peluang-peluang yang Tuhan berikan. Ada para penjahit sekarang berlomba-lomba untuk membuat masker, berlomba-lomba untuk membuat APD, dan itu peluang besar. Dan kalau kita lihat, para petani sekarang pun juga berlomba-lomba untuk menanam bahan baku herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jahe semakin mahal, kunyit semakin mahal, dan itu semua ada di Indonesia. Peluangnya begitu besar. Perusahaan-perusahaan otomotif mereka sekarang juga sedang memproduksi ventilator. Tuhan masih memberikan peluang-peluang. Asal kita bisa melihatnya, asal kita rajin memperhatikannya, maka jiwa kita tidak akan tertekan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur akses internet juga bagus. Anak-anak masih bisa belajar di rumah sehingga masa depan mereka tetap cerah. Orang-orang masih bisa bekerja di rumah. Untuk sementara ini kita pun bisa beribadah di rumah. Akses internet begitu hebat. Di kota-kota besar, rumah sakit dengan fasilitas yang canggih, dengan fasilitas yang bagus juga tersedia. Kita tahu korban dari virus corona banyak di kota-kota besar, tetapi rahmat Tuhan juga melimpah untuk orang-orang di kota besar. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata kuncinya perhatikan rahmat Tuhan. Memang betul sekarang masa krisis, masa sulit, tetapi rahmat Tuhan masih ada di masa krisis. Saya akan tutup firman Tuhan dengan penggalan pujian yang mengatakan, berkat-Nya melimpah El Shaddai dan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.